Baik teman-teman, kita memasuki materi tentang kewarganegaraan dan warga Muhammadiyah. Materi kewarganegaraan dan warga Muhammadiyah ini materi tentang pendidikan kewarganegaraan ya, yang kemudian kita kombinasi dengan kemuhammadiyahan di situ. Nah, kita kenal ada warga Muhammadiyah juga ya, dan kita akan coba bahas juga di sini ya dengan mungkin durasi perkuliahan sekitar 60 menit gitu. Nanti bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab gitu. Nah, beberapa poin yang akan kita pelajari itu berkaitan dengan apa arti warga negara, kewarganegaraan, bagaimana kedudukannya ya, warga dalam suatu negara, karena kedudukan satu orang itu bisa jadi berbeda-beda ya, tergantung statusnya juga di situ. Kemudian siapakah warga negara Indonesia itu? Ya, nanti coba singgung dan bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ini nanti kita bahas ada juga peraturan kewarganegaraan, cuman kita nggak spesifik ya membahas tentang peraturannya. Namun semuanya ada di peraturan 2006 ya tentang kewarganegaraan. Hmm. Kemudian apa saja hak dan kewajibannya dan terakhir bagaimana peran warga Muhammadiyah dalam negara. Baik, kita mulai dulu terkait dengan warga negara, ya. Apa itu warga negara? Warga negara merupakan terjemahan dari kata citizens, ya. Kita sering mendengar ya, netizen, ya. Bedanya netizen sama citizen. Kalau netizen itu berarti ya warga negara yang online gitu ya. Kalau citizen ini yang offline mungkin gitu ya. Yang mempunyai arti ya, warga negara, petunjuk dari sebuah kota sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kala ini adalah warga negara. Nah, warga ini mengandung arti peserta ya, anggota atau member lah kita sering memahami secara umum ya, dari suatu organisasi, perkumpulan yang kita sebut sebagai organisasinya adalah organisasi negara, sehingga kita menyebut adalah warga negara. Ya, kalau mungkin organisasinya adalah Muhammadiyah berarti ya warga Muhammadiyah ya. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Nah, ada istilah lain yang agak mirip ya, yaitu rakyat, penduduk, dan agak mirip dengan warga negara. Rakyat itu istilah politis ya, sebenarnya sering kita sebut-sebut ya. Kedaulatan rakyat itu, people power, ya, rakyat berdaulat, rakyat apa itu lebih pada istilah politik. Tapi sebenarnya istilah politis ini ya sama, orangnya sama ya. Kemudian rakyat juga menunjuk kepada orang-orang yang berada di bawah suatu pemerintahan dan tunduk kepada pemerintahan itu. Ya sama sebenarnya. Mungkin bedanya kalau rakyat ada wakil rakyat gitu ya. Kalau warga negara ya berarti secara umum siapa saja yang memiliki status kewarganegaraan di situ. Ya. Kemudian istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Ya, sementara kalau istilah lainnya adalah penduduk. Penduduk itu adalah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah di negara dalam kurun waktu tertentu. Ya, sama ini kita ini membahas subjeknya sama, hanya istilahnya saja berbeda. Nah, ini eh, teman-teman bisa melihat ya penghuni negara. Nah, penghuni negara ini ada penduduk, ada bukan penduduk, ya. Kemudian penduduk ini ada warga negara, ya, dan ada orang asing. Nah, kita masuk ke pengertian kewarganegaraan. Yang ini adalah kita bahasnya masuk dalam penduduk berarti ya teman-teman ya. Nah mungkin ada yang kepikiran ya, bukan penduduk itu seperti apa maksudnya? Ya ini mungkin istilahnya kayak singgah seperti itu ya, bukan yang tinggal dalam kurun waktu tertentu seperti itu. Nah kita bahas yang kewarganegaraan ya, warga negara nanti juga termasuk ada warga negara asing di sini. Nah kita bahas yang warga negara. Kewarganegaraan adalah atau citizenship ya dalam istilah bahasa Inggrisnya
Artinya adalah keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara ya. Jadi ada ikatan atau hubungan antara negara dengan warganya. Kewarganegaraan seorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Jadi kita semua teman-teman, saya juga teman-teman ini adalah seorang warga ya yang tinggal dalam organisasi negara yang kita sebut Indonesia. Jadi kita adalah warga negara Indonesia. Setiap warga negara itu terikat secara hukum teman-teman ya. Maksudnya gimana ya segala konsekuensinya baik kita suka atau tidak suka ya eh, tahu atau tidak tahu ya kita terikat pada peraturan hukum yang ada di negara Indonesia ya. Kita berbuat salah, kita berbuat eh, kriminal, kita berbuat kecurangan, kita berbuat hal-hal yang merugikan orang lain, maka hukum ini akan berlaku untuk kita gitu ya. Termasuk juga apabila orang lain yang merugikan kita gitu ya, entah mencuri barang kita atau mungkin menganiaya kita, nauzubillah ya, itu juga hukum melindungi kita gitu ya. Jadi eh, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saat tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar ya, hukum itu mengikat kita karena kita adalah seorang warga negara. Jadi ada ikatan di sini. Hmm. Nah, setiap warga negara ya ini berdaulat. Ya, maksudnya gimana? Berdaulat itu memiliki kewenangan, ya, memiliki hak untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Jadi kita juga sebenarnya kalau mau apa namanya pindah menjadi dari kewarganegaraan Indonesia menjadi warga negara asing, ya boleh aja kita punya hak, punya kewenangan. Misalnya teman-teman bosen nih, teman-teman nggak suka dengan Indonesia, pengen menjadi warga negara asing, ya bisa aja, ya itu adalah haknya kita semuanya. Nah, dalam menentukan kewarganegaraan seorang, ya dikenal adanya asas berdasarkan kelahiran dan asas berdasarkan perkawinan. Ini kalau kita menganut asas kelahiran dan perkawinan yang apa namanya kewarganegaraan ini kita peroleh ketika kita lahir ya ataupun kita eh, ada dasar pernikahan seperti itu. Tapi kalau kita namanya ingin pindah begitu saja ya bisa aja gitu ya sesuai dengan peraturan yang ada di warga negara ke negara asing tersebut gitu. Nah, penentuan kewarganegaraan ini, teman-teman, ini didasarkan pada kelahiran ya, itu ada dua ya, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Ada dua istilah ini. Negara eh, tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Ya, negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. Nah, poin ini teman-teman coba renungkan. Misalnya teman-teman pernah mendengar ya kasus warga negara eh bukan saya katakan warga negara, tapi orang-orang yang ada di Myanmar ya, mereka adalah suku Rohingya. Pernah dengar ya? Di provinsinya daerahnya kalau nggak salah namanya Rohani ya. Suku Rohingya ini adalah orang-orang yang tinggal di daerah Rohani ya, negara Myanmar, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa eh, mereka tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar, teman-teman. Nah, ini adalah haknya dari negara ya. Negara itu bisa menentukan, memutuskan bahwa orang tersebut ya, penduduk tersebut adalah warga negaranya atau bukan ya. Ada banyak faktor misalnya dari sejarahnya ya, dari sejak eh, kapan dia ada di situ, ya kemudian asal usulnya ya, dan bagaimana negara melindungi orang yang tinggal di situ. Nah, sementara itu orang lain nggak bisa juga memaksa negara Myanmar itu harus mengakui bahwa eh,
Rohingya itu adalah warga negara Myanmar, nggak bisa. Ya, Indonesia misalnya atau Malaysia atau mungkin dari negara-negara persatuan ya, PBB itu memaksa itu adalah warga negaramu gitu. Itu nggak bisa juga gitu ya, karena itu adalah kewenangan dari negara itu sendiri gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini muncul problem kewarganegaraan yang apatrid, bipatrid, bahkan multipatrid. Ya, apa itu? Yaitu kewarganegaraan tunggal, ganda, atau multi ya. Multi ini apa namanya? eh saya belum menemukan untuk case ini, tapi lebih kepada apatrid sama bipatrid ya. Mohon maaf ya, kalau yang multipatrid saya belum menemukan untuk case yang di Indonesia. Nah, hal ini dikarenakan perbedaan asas kewarganegaraan yang digunakan negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, ini teman-teman bisa memperhatikan di sini. Nah, kita mengenal ada ius soli dan ius sanguinis ya, berdasarkan pada kelahiran. Kelahiran itu ada berdasarkan dua ya, ius soli dan ius sanguinis. Seperti yang kita bahas tadi ya, yaitu tempat lahir dan keturunan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat negara penganut ius soli itu seperti Australia, Amerika, Kanada, Brazil, ya. Kemudian ius sanguinis ya, eh, ini berdasarkan pada keturunan ya, Belanda, Indonesia, Jepang, Cina, Jerman, ya. Ini yang penganut ius sanguinis ini Indonesia berdasarkan pada keturunan. Nah, kenapa mereka menentukan ini, teman-teman? Ini bisa dilihat dari sejarahnya, ya. Dan ini bisa apa istilahnya negara bisa memutuskan menganut asas ius soli atau ius sanguinis ini kalau menurut pengamatan saya ini adalah eh, negara-negara berdasarkan ius soli ya. Kalau saya mengidentifikasi sepertinya eh, mayoritas orang-orang itu aslinya nggak dari situ. Ya, misalnya Australia itu kan kebanyakan dari pendatang dari Inggris, termasuk juga di Amerika. Nah, termasuk juga mungkin Kanada dan Brazil. Beda seperti dengan yang di Indonesia, Cina, Jepang, termasuk juga Jerman, yang memang mereka asli dari situ. Jadi menganutnya asas ius sanguinis. Ini menurut identifikasi saya. Nah, ada kasus seperti ini teman-teman sekalian, ya. Mungkin bisa diperhatikan ya. Ada seorang anak ya lahir di Amerika Serikat. Seperti kita tahu ya, Amerika Serikat ini penganut asas ius soli ya, tempat lahir. Dan seorang anak itu dilahirkan oleh orang tua, orang tuanya itu adalah warga negara Cina ya. Orang Cina itu penganut apa? Penganut asas ius sanguinis ya, Cina ya. Ini. Maka pada akhirnya apa kewarganegaraan dari anak yang baru lahir tersebut? Ya, apakah dia berwarga negara Amerika atau warga negara Cina? Menurut teman-teman gimana? Hmm. Nah, kita bisa ngelihat ya bahwa Amerika menganut asas tempat lahir, tapi Cina menganut asas keturunan, ya. Maka kalau berdasarkan eh, tempat lahir di sini, ya, karena lahirnya di tempat Amerika, walaupun orang tuanya dari Cina. Nah, ini akhirnya ada kebijakan yang terikat ya karena orang warga negara dari luar Amerika kalau ia menjadi penduduk di Amerika Serikat ya, baik itu penduduk dalam jangka waktu tertentu ya atau mungkin lama, itu akan terikat juga dengan peraturan yang ada di negaranya. Nah, sehingga di sini dia menjadi kewarganegaraan ganda ya. Karena apa? Karena ya dia lahirnya di Amerika Serikat yang menganut asas tempat lahir. Sementara orang tuanya adalah dari Cina yang menganut asas keturunan. Jadi
berdasarkan keturunannya diakui, berdasarkan tempat lahirnya juga diakui. Itu bipartit. Jadi dua-duanya terakomodasi, ya. Nah, bagaimana kalau apatrid? Apatrid itu kewarganegaraan tunggal, teman-teman. Nah, ini kita balik ya. Seorang anak lahir di Cina. Anaknya lahir di Cina ya, teman-teman. Nah, kemudian di Cina kan penganut asasnya asas ius sanguinis kan, ya. Apa? Keturunan. Nah, kemudian orang tuanya Amerika, dua-duanya nih. Amerika penganut asas ius soli. Maka kewarganegaraannya dia apatrid atau tunggal. Nah, pertanyaan saya, anaknya tersebut kewarganegaranya Amerika atau Cina? Ayo, siapa bisa nebak? Seorang anak lahir di Cina. Ya, saya ulangi lagi ya. Seorang anak lahir di Cina. Nah, di mana Cina itu penganut asas ius sanguinis. Apa itu asas ius sanguinis? Berdasarkan pada keturunan. Keturunan itu maksudnya gimana? Tergantung orang tuanya itu dari mana asalnya. Itu. Nah, kemudian orang tuanya itu dari Amerika. Amerika itu penganut asas tempat lahir. Maka kalau berdasarkan aturan ini ya, kedua belah eh, negara ini ya, pada akhirnya ia menjadi penganut kewarganegaraan tunggal kalau berdasarkan apa namanya asas tempat lahir ya. Ini tempat lahirnya di Cina dan dia kewarganegaraan orang tuanya adalah Amerika. Maka pertanyaan saya, anak itu kewarganegaraannya apa? Apakah Cina atau Amerika? Yang jelas kewarganegaranya tunggal, tidak ganda. Ya, masih belum bisa menebak kira-kira apa? Kalau Cina kan ius sanguinis ya. Ius sanguinis ini apa? Keturunan. Dan turunannya dari mana? Dari Amerika. Tapi Amerika itu penganut tempat lahir, ya. Itu adalah apa namanya? Tempat lahirnya di Cina. Tapi orang tuanya orang tua dari Amerika. Maka bisa disimpulkan di sini ya. Dengan demikian ya, kewarganegaraan adalah warga negara tunggal. Nah, pertanyaannya, dia warga anaknya ini warga negaranya Amerika atau Cina? Belum ketemu? Tetap Amerika. Iya, betul, Mbak. Pas Cali ya. Jadi kewarganegaraan anak ini adalah Amerika ya. Betul ya, Mbak ya. Jadi hmm, bagi negara yang termasuk juga kalau orang Amerika nih ya, orang Amerika nih turis nih ya, eh, ke Bali ya, ke Bali kemudian dia eh apa namanya pas waktu itu lagi hamil ya, 8 bulan lah. Nah, kemudian dia tinggal mungkin 2 bulan di Indonesia, visanya seperti itu, visa turis lah. Lahir dia lah anaknya itu di Indonesia, lahir di Indonesia, akhirnya warga negaranya dia bukan jadi warga negara Indonesia ya, tapi dia tetap warga negaranya adalah Amerika gitu ya. Sebaliknya juga sama. Kalau orang Indonesia ya, ini hamil 8 bulan misalnya ya, visa turis atau mungkin studi gitu di Amerika ya. Kemudian lahirlah anaknya di Amerika. Dia adalah orang Indonesia. Maka kewarganegaraannya apa? Kewarganegaraannya adalah Indonesia dan Amerika ya. Sebenarnya kenapa sih, Pak atau teman-teman, kenapa sih kok ada yang kewarganegaraan tunggal, ada yang kewarganegaraan ganda? Nah, menurut teman-teman apa keuntungan dan kekurangannya? Coba siapa yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa? Hmm, kalau analisis saya,
kembali ke sejarahnya tadi kenapa dia ius soli dan ius sanguinis ya negara-negara tersebut. Kalau saya mengidentifikasi ya itu kenapa mereka berkewarganegaraan ganda ya berdasarkan tempat lahir seperti Australia, Amerika. Karena identifikasi saya mereka itu ya bukan penduduk asli pribumi ya. Mereka adalah pendatang ya. Kemudian kenapa mereka untuk mengamankan para pendatang dan menetap di sana ya dan tinggal di sana menjadi warga negara di sana ya maka yang lebih aman adalah kewarganegaraan ganda. Jadi pribuminya aman dan yang pendatang juga aman. Sementara itu beda teman-teman dengan misalnya di Indonesia, Cina, Jerman, bahkan Jepang gitu ya. Mereka penganut kewarganegaraan tunggal ya. Nggak pengen eh, yang pribuminya menjadi hilang ya. Orang-orang warga negaranya yang asli tanah air itu istilahnya terkontaminasi atau hilang gitu identitasnya. Bisa kita lihat bahwa identitas Amerika, Australia gitu ya, negara-negara ini identitasnya kalau saya melihat udah sangat universal di sana ya. Tidak kelihatan khasnya itu ya. Misalnya suku apa yang sebelumnya itu ya, yang mayoritas bahkan kulit hitam juga udah minoritas di sana ya. Sementara pendatang yang lebih banyak ada di sana. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan bisa disampaikan langsung atau melalui chat, boleh? Belum ya? Oke, nanti kalau ada yang belum jelas bisa dipertanyakan melalui chat atau langsung boleh. Nah, sekarang warga negara dan penduduk Indonesia. Siapa yang menjadi warga negara? Ialah orang-orang bangsa Indonesia asli, ya. Dan orang-orang bangsa lain boleh nggak untuk jadi orang Indonesia? Ya pasti boleh, ya. Ada beberapa syarat tentunya untuk menjadi warga negara Indonesia, yaitu dengan cara mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Contohnya apa? Ya kita bisa melihat contohnya adalah yang mudah ya, naturalisasi, ya. Bagaimana syaratnya naturalisasi? Adalah orang tuanya atau sampai kakek neneknya kalau tidak salah ya, itu adalah salah satunya berwarga negara Indonesia. Itu proses naturalisasi tercepat, maksudnya biar bisa segera tanpa membutuhkan jangka waktu yang panjang. Gitu. Bisa nggak orang tuanya, kakek neneknya nggak ada warga negara Indonesia, tapi dia pengen menjadi orang Indonesia? Hmm? Kira-kira gimana? Dia udah lama tinggal di Indonesia secara berturut-turut, gitu. Di atas 5 tahun. Boleh nggak dia menjadi warga negara Indonesia? Sementara orang tuanya, keluarganya, nggak ada orang Indonesia. Boleh atau tidak? Ada yang tahu? Silakan. Oke, buat PR, teman-teman coba sambil belajar juga. Ya, coba dicari. Bisa nggak? Ya. Nah, kemudian siapa yang menjadi penduduk? Nah, kalau yang menjadi penduduk ya tentunya semuanya yang tinggal di Indonesia ya. Semua yang penduduk Indonesia itu adalah eh, orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia maupun kewarganegaraan asing ya yang tinggal di Indonesia. Karena penduduk itu adalah istilah yang tinggal di Indonesia ya, baik itu orang Indonesia maupun orang asing. Tapi kalau warga negara Indonesia ya tentunya yang sah menurut undang-undang. Undang-undangnya apa? Ya, undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Diatur di sini ya teman-teman sekalian. Nah, nanti bisa dibuka silakan, bisa dipelajari lebih detail ya. Yaitu yang pertama, saya ringkas saja di sini poin pentingnya. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah terkait dengan siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia, ya. Syarat-syaratnya, tata caranya bagaimana, ya. Jadi kalau bisa apa enggak bisa, tapi ada tata caranya, ada syarat-syarat untuk memperolehnya walaupun
kedua orang tuanya atau kakek neneknya salah satunya tidak ada yang dari Indonesia, tapi ada syaratnya. Syarat lainnya apa? Nah, silakan di sini ya. Karena ada cukup banyak, tapi ini administrasi ya, jadi eh, bisa dipertimbangkan gitu. Biasanya kenapa sih mereka ingin menjadi Indonesia? Mungkin salah satunya nih karena istrinya atau suaminya itu adalah dari pribumi. Bisa nggak? Bisa. Silakan nanti dibaca ya. Kemudian syarat dan tata cara memperoleh kembali warga negara Indonesia. Nah, ini bisa juga nih warga negara Indonesia ya menjadi warga negara asing kemudian kembali lagi menjadi warga negara Indonesia. Itu. Kemudian asas-asas yang dipakai ini adalah asas ius sanguinis ya. Ingat tadi ya, ius sanguinis itu artinya berdasarkan pada apa tadi kalau lupa. Keturunan ini ya yang poin 2 ini. Ada ius soli juga tapi ternyata teman-teman ya diatur dalam undang-undang ini. Apa ius soli terbatas? Nah, ini menarik teman-teman. Hmm? Asasnya asas tunggal dan termasuk kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, untuk case ini teman-teman sekalian, nanti bisa dipelajari juga secara singkatnya seperti ini. Hmm, untuk anak yang lahir gitu ya, untuk anak yang lahir di Indonesia itu sebenarnya dia adalah kewarganegaraan asing ya dari mana tempat dia berasal gitu. Tapi apabila saya katakan salah satunya orang tuanya gitu ya untuk eh, adalah keturunan Indonesia gitu untuk beberapa case ya. Ia tinggal di Indonesia tapi orang tuanya memiliki warga negara ganda. Bisa bisa jadi ya. Misalnya dia tinggal di Amerika gitu ya. Ini ada contohnya juga nanti saya coba jelaskan. Nah, dalam usia sampai 17 tahun teman-teman sekalian ya nanti sambil dibaca di apa namanya syarat-syaratnya itu. Dalam usia 17 tahun itu anak-anak itu masih diberikan memiliki kewarganegaraan eh, ius soli terbatas atau kewarganegaraan ganda terbatas. Tapi setelah 17 tahun dia diminta untuk memutuskan ikut yang mana. Itu ada beberapa case juga tuh, ya. Nanti bisa dicari dan mungkin saya memberikan satu contoh yang apa ya, dia menjadi pejabat negara ya setelah ini. Nah, kemudian undang-undang ini tidak mengatur perihal isi kewarganegaraan terkait dengan hak dan eh, undang-undang ini tidak mengatur perihal isi kewarganegaraan ya, nggak diatur di sini. Hak dan kewajiban warga negara itu ada di Undang-Undang Dasar ya, pasal 28 itu ya. Di sini terkait dengan hak dan kewajibannya hanya sekilas aja terkait dengan memiliki hak untuk menjadi warga negara Indonesia, berhak juga menjadi warga negara asing, ya, itu ada di sini. Cuman hak dan kewajiban detailnya nggak ada di sini, ya. Itu secara dasar hak dan kewajiban itu ada di Undang-Undang Dasar pasal 28, ya. Kemudian beberapa turunannya ada di beberapa aturan-aturan turunan ya, aturan tentang perkawinan misalnya, tentang ketenagakerjaan, nah itu eh, apa namanya terpisah sendiri-sendiri di situ. Nah, kemudian eh, kedudukan warga negara dalam negara, ya, kedudukannya apa? Ya, dalam memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak, kewajiban, serta timbal balik, teman-teman. Ya, contohnya saja ya tentu berkaitan dengan ini ya, lebih mudahnya apa namanya hak kewajiban hak secara politik ya. Politik itu orang boleh memilih, boleh dipilih juga. Ya, kewajibannya apa? Kewajibannya menjalankan peraturan-peraturan, termasuk bayar pajak, mentaati peraturan lalu lintas dan semuanya. Nah, sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negara. Ya, sederajat itu maksudnya apa? Ya sama ya gitu ya. Eh, ada haknya, ada kewajibannya. Nah, secara teori ya, negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif ya. Ini nggak perlu ini jelaskan, ini hanya apa ya teori aja gitu ya.
Maksudnya pasif aktif tuh gimana? Yang peduli dan nggak peduli lah istilahnya itu ya. Yang pasif itu ya mungkin lebih kepada apatis ya. Yang aktif itu ya memberikan aspirasinya, kemudian menggunakan hak pilihnya dan apa dia sebagai apa namanya aktif berkontribusi gitu ya. Negatif itu ya menyalahgunakan kewenangannya sebagai warga negara, tidak mengikuti aturan gitu ya. Sementara kalau positif ya berarti sebaliknya. Oke, nah ini ya tidak perlu saya jabarkan ya. Apa itu positif, pasif, aktif, positif, negatif. Ini sudah ada penjelasannya. Silakan bisa dipelajari lebih detail lagi ya. Nah terkait dengan hak dan kewajiban WNI ya, tadi saya bilang ada di Undang-Undang Dasar ya pasal 27 sampai 34 ternyata ya. Jadi ini detailnya ya, terkait dengan hak dan kewajiban ada di situ semuanya ya. Nanti bisa dipelajari. Cuman kalau yang haknya dan kewajiban yang utama itu ada di pasal 28 ya. Di sini bisa dipelajari. Kemudian penjabaran hak dan kewajibannya ini banyak ya di dalam beberapa contoh ya. Tadi kalau saya mencontohkan di seperti perkawinan, kemudian dalam pendidikan nasional sama juga, kemudian ketenagakerjaan dan lain-lain sebagainya. Oke, nah, hmm, sebelum ke kewarganegaraan, warga Muhammadiyah ya. Di sini saya ada beberapa contoh teman-teman. Oh, sebentar baterai saya habis, saya coba cas dulu sebentar ya. Dan silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan sampai di sini, saya akan ngecas HP dulu, laptop dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa raise hand, di unmute atau disampaikan, silakan. Ya, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman sekalian? Belum? Oke, saya lanjut dulu ya. Hmm, terkait dengan eh, warga negara, teman-teman. Saya ngambil contoh kasus ya, terkait dengan hak dan kewajiban juga. Dan contoh ini terkait dengan kewarganegaraan seorang pejabat negara. Teman-teman mungkin bisa mencari lebih detail di internet, yaitu nama menteri dari Menteri ESDM, Energi Sumber Daya Mineral. Ya, nama menterinya adalah Menteri Archandra. Teman-teman bisa dicek, coba searching aja. Menteri Archandra itu bisa dikatakan adalah menteri tercepat. Ya, menteri tercepat karena hanya 21 hari dia menjabat sebagai menteri. Kenapa dia tersandung kasus kewarganegaraan ternyata? Apa kewarganegaraannya? Nah, kewarganegaraan dari Menteri Archandra, dia adalah kewarganegaraannya bipartit ternyata. Ya, warga negara Indonesia juga sekaligus warga negara Amerika. Kenapa? Ya, karena dia sudah lama tinggal di sana dan bekerja di sana dan dia pada akhirnya memiliki kewarganegaraan ganda. Dan kewarganegaraan ganda punya hak terbatas di Indonesia, ya. Karena Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Ya, karena terkait dengan nasionalisme lah atau mungkin ketakutan-ketakutan lain dalam apa ya mungkin invasi atau penjajahan pada waktu itu yang menjadi traumatis sendiri sehingga tidak ada kewarganegaraan ganda, adanya kewarganegaraan satu saja yaitu Indonesia. Nah, Menteri Archandra pada waktu itu dia diangkat menjadi menteri teman-teman, ya menjadi menteri ESDM. Sekaligus kita belajar tentang nasionalisme di sini ya. Eh, dia
karena keahliannya di bidang energi sumber dari mineral gitu ya, karena dia adalah seorang presiden direktur di suatu perusahaan di Amerika Serikat, ya saya Petro apa itu saya lupa. Dan kalau saya pernah searching itu gaji per bulannya mungkin sekitar 1 miliar sekian gitu ya. Kalau di Indonesia menteri itu di total-total ya paling maksimal sekitar 200 juta sekian per bulan. Ya, lebih banyak mana? Lebih banyak jadi kerja di luar sebagai praktisi dia, ya. Tapi kenapa dia mau pindah ke Indonesia lagi dan menjadi menteri, ya? Itu terkait dengan nasionalisme soalnya teman-teman, ya. Dengan nasionalisme ini kita bisa melihat eh bisa mengukur ya. Kalau teman-teman misalnya nih punya pekerjaan sebagai seorang perawat atau penata anestesi gitu di luar negeri, ya. Gajinya teman-teman mungkin tahu lah ada beberapa media ya di luar misalnya 500 juta dalam satu enggak 500 lah mungkin eh 100 juta per bulan. Kalau di Indonesia gajinya hmm, teman-teman dipasrai ya menjabat di kepala rumah sakit gitu misalnya ya sebagai seorang dari penata anestesi kemudian karena keahliannya teman-teman diamanahi dipanggil oleh negara untuk menjadi misalnya penata rumah sakit dalam bidang anestesi lah gitu ya atau mungkin apa gitu dengan gaji 40 juta dalam 1 bulan. Teman-teman bisa mempertimbangkan tuh tentunya di Indonesia cuma 40 juta kalau di luar negeri 100 juta. Nah, jauh kan perbandingannya. Nah, nasionalismenya teman-teman bisa diukur di sini. Nasionalis atau enggak. Kalau kasusnya Archandra bisa saya katakan bahwa Archandra itu adalah seorang yang nasionalis. Ya, kenapa? Dia mau pulang ke negaranya, mengabdi ke negaranya dengan gaji yang jauh lebih rendah daripada pekerjaan dia di luar negeri sebelumnya. Ya, gajinya sangat besar kalau dia kerja di luar negeri. Tapi dia mau menjadi menteri dengan susah payah, ya. Dia menjadi menteri yang gajinya tidak ada seperempatnya dari yang sebelumnya, gitu. Yang tadi miliaran per bulan, sekarang hanya 200 jutaan per bulan. Nah, di luar itu apesnya ya bisa dikatakan maladministrasi. Kok bisa gitu ya sekelas ini ya. Hingga kemudian karena peraturan maka nggak boleh ya Archandra menjadi menteri karena kewarganegaraannya ganda. Hingga kemudian pada akhirnya diturunkanlah Archandra, dicopot jabatannya. Kemudian diurus administrasi, tidak lama kemudian Archandra diangkat kembali. Tapi bukan menjadi menteri, melainkan menjadi wakil menteri. Nah ini salah satu contoh kasus kewarganegaraan, hak dan kewajibannya, perannya gitu ya, sekaligus nasionalismenya. Nah, contoh lain teman-teman. Contoh lain kita menyinggung soal nasionalisme juga nih terkait dengan kewarganegaraan ini. Ya, teman-teman tentu sangat familiar dengan Sintayong. Oke, Sintayong ini warga negaranya apa? Korea Selatan kan? Hmm. Nah, Korea Selatan ini eh tentu dia di Indonesia bekerja ya, bekerja menjadi jadi seorang pelatih ya, yang sebelumnya timnas sebelumnya. Nah, dia digaji tentunya besar ya. Yang mungkin nggak tahu dibandingkan dengan di Korea sana berapa gitu ya. Nah, namun kalau kita membandingkan teman-teman sekalian, eh, ketika dalam satu pertandingan Indonesia melawan Korea Selatan, apa yang akan dilakukan oleh Sintayong pada waktu itu? Ternyata Sintayong tetap menjadi timnas Indonesia. Dia memilih profesionalisme daripada nasionalisme. Boleh nggak? Boleh, itu adalah haknya. Ya, tapi kalau kita mau mengukur nasionalisme, ya, Sintayong dia tidaklah nasionalis menurut saya. Kenapa? Karena dia memilih profesionalis, profesional dengan cara apa? Dengan cara memilih tetap menjadi seorang pelatih. Ya, dia tetap profesional dan walaupun bisa saya katakan Sintayong menurut saya di negaranya hampir pasti dihujat. Kenapa?
karena Korea Selatan pada akhirnya kalah dengan Indonesia pada waktu itu. Ya, tentunya itu menjadi apa namanya, ya itu resiko dari profesionalisme. Ya, berbeda dengan nasionalisme. Ya, nasionalisme ketika dia pulang ke negaranya tentu ada penghargaan tersendiri. Ya, walaupun harganya tidaklah besar secara nominal, tapi tentunya besar secara non materialnya gitu ya, secara kecintaan terhadap tanah airnya. Itu sekalian teman-teman. Nah ini tentunya teman-teman nanti kalau sukses nanti insya Allah ya, ini jadi pertimbangan teman-teman mau ngambil profesionalisme ataukah nasionalisme. Dua-duanya boleh, itu adalah pilihan. Kalau nanya ke saya, ya, ya kalau nanya ke saya karena saya dulu adalah dosen Pancasila Kewarganegaraan, saya tentu memilih nasionalisme. Itu. Insya Allah kalau uang bisa dicari lah. Gitu. Tapi terkait dengan kecintaan terhadap tanah air itu menjadi suatu apa ya? eh apa namanya? Kebanggaan tersendiri. Itu ya. Yang pertama tentu kepada agamanya, yang kedua adalah kepada tanah airnya. Yang ketiga adalah keluarganya. Itu. Oke, teman-teman sekalian itu terkait dengan kewarganegaraan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman sekalian. Ada? Mungkin lagi pada ngantuk-ngantuk gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa disampaikan ya. Boleh chat atau tanya langsung, boleh teman-teman sekalian. Nah, lalu bagaimana dengan warga Muhammadiyah teman-teman? Nah, sedikit nyinggung ya, terkait dengan muatan materi Muhammadiyah. Kita sampai, insya Allah sebentar lagi. Nah, warga Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah ini, kalau dulu ya dia adalah warga negara Indonesia, ya. Tapi kalau sekarang kan udah jauh berkembang ya. Di Malaysia, di Australia gitu ya. Itu sudah ada apa perluasan lah gitu warga negara asing yang juga menjadi warga Muhammadiyah gitu. Dan di beberapa di negara-negara lain yang mungkin belum saya ketahui secara apa namanya resminya, kalau yang secara gencar itu ada di Australia dan di Malaysia. Karena di sana ada sekolah ya, ada perguruan tinggi juga. Nah, kemudian, nah kita kenal di warga Muhammadiyah itu ada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, kalau teman-teman juga kenal ya, pedoman hidup Islami warga kampus ya. Nah, apa itu? Ini itu adalah seperangkat nilai norma Islami yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk apa? Yaitu untuk menjadi pedoman ya, menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam jadi kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin dalam kehidupan Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, jadi kalau di negara itu ada peraturan undang-undangan, kalau di Muhammadiyah ya, organisasi negara, organisasi negara Indonesia itu ada peraturan undang-undangan ya, hukum gitu. Nah, kalau di organisasi Muhammadiyah itu ada pedoman-pedoman seperti ini. Nah, tidak saya banyak ini ya bercerita di sini. Selain itu PHIWM ada juga di Matan Keyakinan Muhammadiyah, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Kepribadian Muhammadiyah, Hikam Muhammadiyah, serta hasil keputusan Majelis Tarjih. Ini saya nggak masuk satu persatu, hanya saja saya masuk di bagian hmm, nah, ada poin yang ini ya, yang bisa kita teladani dari Muhammadiyah secara nilai ya. Ini untuk teman-teman dari organisasi Islam apapun, bahkan mungkin dari organisasi agama apapun, ini sebagai untuk istilahnya siar ya, dakwah untuk saling belajar gitu ya, bisa dipakai yang menurut teman-teman bagus gitu. Nah, ada 11 jenis kehidupan pedoman hidup warga Muhammadiyah ya. Saya yang berkaitan itu ya adalah poin ke-8 ya, bangsa dan bernegara. Ada pedomannya. Apa itu pedomannya? Ya, saya langsung aja. Nah, ini yang pertama adalah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis. Masa bodoh dalam kehidupan politis ya, melalui berbagai saluran yang positif tentunya. Jadi Muhammadiyah nggak boleh hmm, buta politik, harus melek politik. Bahkan terjun politik juga boleh ya. Yang nggak boleh itu apatis. Tapi tentunya dengan saluran, dengan cara yang positif tentunya.
Boleh nggak orang Muhammadiyah, warga Muhammadiyah em, ikut dalam partai politik? Boleh, ya. Tapi sekali lagi Muhammadiyah membedakan antara organisasi dengan partai politik, ya. Organisasi masyarakat dengan partai politik sebagai jalan berbeda, namun terus mendukung untuk orang-orang itu berpolitik, tapi bukan berpolitik praktis, ya. Apa itu politik praktis? Menggunakan Muhammadiyah sebagai kendaraan politik, itu yang nggak boleh. Nah, kemudian eh, beberapa prinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujurnya dan sesungguh-sungguhnya. Yang ketiga, berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai ibadah pada Allah dan islah serta ihsan kepada sesama. Empat, para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri, ya, menjadi contoh yang jujur, benar, adil, dan menjauhkan diri dari politik-politik yang kotor. Ini ada peraturan kayak ini. Ya. Lima, berpolitik dengan kesalihan, sikap positif, dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Terakhir, enam, menggalang silaturahmi. Nah, ini yang penting, ya. Hmm, dan ukhuwah antar politisi, ya, dan kekuatan politik, ya. Sebagaimana kita ketahui, Muhammadiyah eh, telah dewasa dan mendewasa dari sebelumnya, ya. Ketika dalam proses perumusan dasar negara, ya, Muhammadiyah, ya, silaturahmi dan ukhuwah itu adalah nomor satu, ya, dalam persatuan dasar negara yang apa namanya merubah sila pertama dulu juga, ya, itu adalah bentuk pendewasaan Muhammadiyah dalam berpolitik, ya, secara cerdas untuk menjaga silaturahmi dan ukhuwah, tidak membeda-bedakan latar belakang agama apapun dan suku apapun, bahkan ormas apapun itu. Ya, demikian teman-teman dari saya yang bisa disampaikan terkait dengan warga negara dan warga Muhammadiyah ini. Selanjutnya terakhir teman-teman, silakan jika ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi, boleh silakan. Silakan, apakah ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan?